Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penjatahan dan pengembalian dana pada initial public offering di pasar modal. Sehingga ini terjadi di pasar perdana atau pasar primer atau IPO. Oke, kita mulai saja. Katakanlah ada perusahaan ABC melakukan IPO, menawarkan saham kepada publik di pasar modal dengan harga perdana per lembar Rp500 dan jumlah saham yang ditawarkan 300 lembar, sehingga akan memiliki target pengumpulan dana 150 juta. Rp500 dikalikan 300.000, 150 juta. Kemudian ini ditawarkan kepada publik. Nah, setelah IPO, setelah ditawarkan, kemudian ada order dari masyarakat, kemudian dikumpulkan lagi. Jadi setelah penawaran umum itu berapa hari saja, nggak lama, 3, 4, 5 hari, terkumpul data pemesanan seperti berikut. Investor A membeli 50.000 lembar. Kalau dikalikan 500, investor A membeli 50.000 dikalikan Rp500, berarti dia memesan 25 juta rupiah. Ketika memesan, ingat ya, investor A pasti sudah mentransfer dana. Jadi begitu memesan itu dia nggak cuma order aja, tetapi order, mengisi form, termasuk mentransfer sejumlah dana kepada agen penjual. Agen penjual itu adalah penjamin emisi. Dari agen penjual itu adalah tim yang menjadi mitra pada PT ABC untuk menjual saham di pasar modal. Kemudian investor B membeli 90.000 lembar, mentransfer dana 45 juta. Investor C membeli 100.000 lembar, masing-masing lembarnya ada 500, dikalikan 55 juta. Demikian juga investor B, D, dan E. Total yang order adalah 450 lembar atau total senilai 225 juta. Ini sudah masuk ke dalam agen penjual yang menjadi wakil dari PT ABC. Jadi yang melakukan penawaran umum ini bukan PT ABC tetapi penjamin emisinya, pihak yang bertugas untuk mengarrange penawaran umum tadi. Nah, sekarang timbul pertanyaan, ini apakah undersubscribed atau oversubscribed? Kemudian seperti apa perhitungan penjatahannya, dan bagaimana perhitungan pengembalian dananya. Nah, kita tentukan dulu di sini ya, yang diorder 45.000 lembar, padahal supply-nya yang ditawarkan hanya 300.000 lembar. Berarti ini terjadi oversubscribe, di mana demand-nya melebihi supply. Nah, untuk itu kita harus melakukan perhitungan tentang penjatahan sebagai berikut ini. Oke, ini yang dipesan. Kemudian ini adalah porsi dari masing-masing pemesanan. Jadi andai kata 450.000 ini 100%, maka 50.000 lembar ini adalah 11%-nya. Dari mana? 550.000 dibagi 450.000 dikalikan 100%. Demikian juga A, B, C, D, E, ini 15,6% itu adalah 70.000 dibagi 450.000. Oke, sesimpel itu. Nah, kemudian ini menjadi basis untuk penjatahan. Kita tahu yang tersedia adalah maksimal 300.000. Karena apa? Di soal sudah diberitahukan tadi bahwa
perusahaan A hanya menawarkan 300.000, ternyata yang diminati adalah 450.000. Nah, solusinya adalah porsi tadi ini, porsi pemesanan ini selanjutnya akan menjadi digunakan untuk menghitung jumlah penjatahannya. Untuk A berarti 300.000 dikalikan 11%, 11,1%. Jadi muncullah angka 33.333. Untuk B, dia dicatai 60.000 dari mana? 20% dikalikan 300.000. Kita sudah tahu sekarang nih penjatahannya seperti ini. Nah, tinggal berapa yang harus dikembalikan. Investor A memesan 50.000, ternyata jatahnya 33.300. Berarti yang dikembalikan adalah sisanya atau selisihnya 50.000 dikurangi 33.333, yaitu adalah 16.667. Demikian juga 30.000 itu adalah pengurangan dari pemesanan dikurangi yang dijatah. Nah, 30.000. Ini dikembalikan berarti kan. Nah, ini dikembalikan dalam bentuk lembar. Kemudian yang paling penting adalah berapa pengembalian dalam bentuk rupiah, yaitu dikalikan ini. Harga per lembarnya adalah 500, berarti 16.667 dikalikan 500 rupiah, berarti 8.333.500. Ini adalah dikembalikan. Jadi flashback, investor A memesan 50.000 lembar, mentransfer 25 juta, ternyata ini dia kelebihan. Nanti akan dikembalikan sebesar 8.333.500. Ini dikembalikan karena itu di luar supply. Demikian juga Mr. B dikembalikan 15 juta, Mr. C dikembalikan 18 juta 333.500 rupiah. Itulah namanya pengembalian dana atau refund. Kan penjatahan namanya allotment. Ya. Seperti itu, ya. Jadi nggak masalah ketika menawarkan saham, investor silakan mentransfer. Yang penting nanti kita akan hitung kelebihannya berapa yang harus kita kembalikan. Nah, kalau kejadian sebaliknya, misalkan seperti ini. Yang ditawarkan 300.000, ternyata yang diserap di pasar ya, hanya 250. Si A beli 50.000, si B 90.000, si C membeli 110.000. D, E nggak ada. Ini adalah namanya undersubscribed. Ya. Kalau tadi oversubscribed karena yang jumlah yang dipesan oleh masyarakat melebihi jumlah yang ditawarkan oleh perusahaan PT ABC. Nah, kalau seperti ini perlu nggak ini pengembalian? Kayaknya tidak perlu. Ya, ya udah, yang ditransfer adalah apa adanya. Ya, si A, B, C mentransfer jumlah ini, ya diterima aja. Ya, diterima, kemudian nggak ada penjatahan, nggak perlu, refund nggak perlu. Ya. Demikian penjelasan saya, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.